Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi link toko Mimin di banner dan deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Pada malam hari, ketika dunia di sekitar makam naga jatuh ke dalam kegelapan, pasukan koalisi naga yang perkasa, yang dipimpin oleh Raja Naga Baxia dan yang lainnya, diam-diam menyerbu menuju makam naga. Tujuan perjalanan ini sangat jelas, untuk memprovokasi para pembela yang ditinggalkan oleh Raja Naga Perak, diam-diam mengawal Xiao Yan ke dalamnya, dan menyelamatkan Raja Naga Emas. Boom! Di dunia yang remang-remang, di luar makam naga yang awalnya damai, asap mesiu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyembur keluar dari udara yang mematikan, menyebabkan banyak pembangkit tenaga yang menjaga makam naga saling memandang dengan cemas, dan tekanan sangat meningkat untuk waktu yang lama. Ketika Tuanku, saya menemukan bahwa tim 1000 orang dengan cepat mendekati makam naga. Ini agresif. Pemimpinnya adalah Raja Naga Baxia dan Raja Naga Api. Tiba-tiba, di sebuah bukit kecil di luar makam naga, satu demi satu, para prajurit naga yang bertanggung jawab untuk menyelidiki intelijen terus berbicara. Tuan, bagaimana menurutmu? Saat suara prajurit naga jatuh, orang lain yang diam-diam menjaga di sini tidak bisa tidak mengalihkan perhatian mereka ke pemimpin. Penatua tertinggi klan naga diperintahkan oleh Raja Naga Perak dan merupakan komandan tertinggi pasukan koalisi di sini. Adapun yang berikutnya, mereka diikuti oleh 4 Raja Naga yang tunduk pada Raja Naga Perak, Raja Naga Hitam, Raja Naga Bumi, Raja Naga Badai dan Raja Naga Bintang. Raja Naga Kegelapan, Raja Naga Bumi, Raja Naga Badai, Raja Naga Bintang, sekarang hidup kita semua terikat pada sebuah perahu. Jika masalah ini benar-benar terungkap, dengan keterampilan Raja Naga Emas yang kuat, maka Anda harus tahu akhirnya, lebih baik dariku. Penatua Taishan diam-diam melirik tubuh beberapa orang, menghapus kekhawatiran terakhir di hatinya. Kami tahu, perjalanan ini bersumpah untuk menjaga makam naga sampai mati. Siapapun yang mencoba menerobos akan dibunuh tanpa ampun, bahkan kedua Raja Naga. Ketika keempat Raja Naga mendengar kata-kata itu, mereka juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sejak mereka bergabung dengan faksi Raja Naga Perak, mereka tahu bahwa hari seperti itu akan datang cepat atau lambat, tetapi mereka tidak menyangka akan secepat ini. Setelah Raja Naga Perak berhasil, situasi klan naga akan berubah secara drastis. Pada saat itu, oposisi di dalam klan naga juga akan ditekan oleh Raja Naga Perak. Mari kita pergi dan temui mereka. Petik 2. Ya, petik 2. Begitu kata-kata itu jatuh, suasana di sini menjadi sangat tegang, dan kekuatan yang luar biasa panas menyapu kekosongan makam naga. Boom! Ketika Tetua Taishan dan 4 Raja Naga muncul di depan pasukan sekutu makam naga, Raja Naga Baxia dan yang lainnya sudah siap untuk bertarung. Tapi kamu ingin melanggar perintah Raja Naga Perak. Penatua Taishan berdiri di antara para pembela makam Tailong, dan menatap 1000 orang tentara lawan dengan ekspresi tenang, dan nadanya penuh penghinaan. 2000 orang pasukan dari 2 Raja Naga, dan para pembela di belakangnya, tidak pada tingkat efektivitas pertempuran yang sama. Belum lagi keberadaan 4 Raja Naga Agung dan Penatua tertinggi di sisinya, kekuatan tempur kedua belah pihak terlalu berbeda. Dengan kecerdasan Raja Naga, dia secara alami tidak akan melakukan hal seperti itu yang membakar batu giok dan batu. Apa itu? Apa yang membuat orang-orang ini memiliki keberanian untuk menyerang makam naga? Tanda tanya. Klan naga, dan hanya 9 Raja Naga kita yang memenuhi syarat untuk memasukinya. Yang suci di sini bukan hanya kalian bajingan berbintik-bintik darah. Bisakah naga menyentuh? Petik 2. Jika kamu masuk akal, cepat pergi dari sini. Petik 2. Baxia Dragon King maju langsung dan berdiri di depan tim. Fluktuasi provokatif antara kata-kata menjadi semakin intens. Kamu adalah Raja Naga, yang merupakan dasar dari keluarga nagaku. Seiring waktu, kamu akan menjadi Raja Naga, mampu berkultivasi ke dunia ini. Puncak dari, mengapa Anda harus mati sia-sia? Petik 2. Situasi klan naga saat ini sudah di luar kendalimu. Orang tua ini tidak mau saling membunuh, jadi kamu harus mundur dengan cepat. Menghadapi provokasi dari 2 Raja Naga, tetua tertinggi ini menggelengkan kepalanya sedikit, jelas orang yang tahu situasi umum. Sekarang bertepatan dengan bencana dunia. Jika perselisihan sipil klan naga kehilangan terlalu banyak kekuatan tempur, bahkan jika klan naga menyelesaikan reunifikasi, itu tidak akan ada lagi kemuliaan.
Rambut tua lain-lain, seperti yang dikatakan Baxia, semua ini adalah konspirasimu. Tiba-tiba, Raja Naga Api di samping memandang Elder Taisang dan yang lainnya dengan nada tegas, dan dia juga marah dan berteriak secara langsung. Di mana ada konspirasi, apa yang kita lakukan juga untuk klan naga. Setelah ini selesai, Anda secara alami akan memahami niat baik tuanku. Penatua Taisang melanjutkan, untuk klan naga, hanya mengandalkan cara-cara berbahaya sepertimu, kamu punya keberanian untuk menyebut kata klan naga. Aku khawatir status penguasa klan naga akan dihancurkan di tanganmu lebih cepat, atau nanti. Berjalan keluar dari kerumunan dan berdiri di samping kedua Raja Naga bersama-sama, perang yang mengerikan sudah siap untuk pergi. Dari mana gadis kecil itu berasal, dia memiliki gigi yang tajam dan mulut yang tajam. Melihat dua nyonya muncul, ada sedikit kejutan di mata tetua Taisang. Jelas, ada sedikit perbedaan dalam identitasnya, dan kekuatan keduanya berbeda. Berhenti bicara omong kosong, ayo lakukan. Hari ini kita harus memasuki makam naga. Keempatnya saling berpandangan, dan segera berbicara dengan Raja Naga dan yang lainnya. Bunuh. Di hadapan serangan yang mengancam dari pihak lain, Penatua Taisang juga memberi perintah, dan perang akan segera dimulai. Boom! Ketika dua pembangkit tenaga listrik bertarung bersama, Streamer yang luar biasa langsung bangkit dari tentara di belakang Baxia Longwang dan yang lainnya, dan segera bergegas ke jarak dekat seperti kilat, bergerak menuju naga. Pintu masuk ke kuburan tersapu. Sedikit pintar, dalam hal ini, Penatua Taisang tampaknya telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dan sosoknya bergerak, dan dia mengusir dalam sekejap. Yunyun, kamu tetap di sini untuk membantu tentara menghadapi 4 Raja Naga, aku akan menghentikannya. Tepat setelah selesai berbicara, lingkaran cahaya berwarna-warni di sekitar tubuh Cailin mekar sepenuhnya, dan tubuh ular itu melonjak, dan bahkan ada cahaya 9 warna yang menjulang di atasnya, yang memiliki sikap ratu yang kejam. Penatua tertinggi tidak boleh diizinkan untuk memblokir jalan Xiaoyan, apalagi menghabiskan kekuatan Xiaoyan. Bagaimanapun juga, Xiaoyan sekarang memiliki tanggung jawab yang berat. Jari naga suci. Sebuah suara suram bergema di langit, dan kemudian jari kuning muda dengan ukuran beberapa lusin meter langsung memotong kekosongan dan meledakkan Xiaoyan. Kaca, bahkan dengan kekuatan jiwa dan kelincahan Xiaoyan yang luar biasa dalam gerakannya, agak sulit untuk melancarkan serangan seperti itu. Cahaya itu mengacu pada energi di sekitarnya, masih membuat sisik naga tiran di tubuh Xiaoyan mengeluarkan bau terbakar. Meskipun kekuatan orang ini juga berada di peringkat reinkarnasi setengah langkah 9 lapis, kekuatan tempurnya sebanding dengan kaisar jahat berkaki 100 di laut reinkarnasi. Di mana generasi yang lebih muda. Begitu tembakan itu jatuh ke udara, ekspresi terkejut melintas di mata Taisang yang lebih tua. Dengan seluruh kekuatannya, bahkan jika lawannya adalah peringkat reinkarnasi tingkat 9,5 langkah yang sebenarnya, pembangkit tenaga listrik, dia tidak bisa dengan mudah menangani pukulan ini. Kenapa? Bisakah nafas dalam kelompok cahaya yang menderu di depanmu bisa menghadapinya dengan begitu mudah? Di mana pihak lain yang suci? Lawanmu adalah aku. Ketika Penatua tertinggi mengejar Xiaoyan, Cailin tiba-tiba muncul di samping yang terakhir, dan roh ular 10 warna terus menelan huruf ular. Jelas orang di depan ini dari dia adalah makhluk yang benar-benar merepotkan. Piton menelan 10 warna, saya memiliki beberapa kualifikasi untuk menjadi lawan saya. Penatua Taisang mencibir, tetapi matanya masih terkunci pada kelompok cahaya yang bergerak cepat. Jika pada saat kritis ini, pihak lain melangkah ke makam naga, begitu Raja Naga Perak gagal, akhir mereka secara alami akan jatuh ke dalam keadaan malapetaka. Hari ini, mereka tidak punya tempat untuk berbalik, dan mereka hanya bisa melawan air, bahkan jika mereka dibebani dengan keburukan yang berat. Saat perang antara kedua belah pihak dimulai sepenuhnya, seluruh makam naga juga penuh dengan bubuk mesiu dan perang. Pada intinya, Penatua tertinggi dari faksi Raja Naga Perak menyaksikan Cailin muncul untuk menghalangi jalannya, tetapi kelompok cahaya aneh itu bergerak cepat, melihat jejaknya, jelas menuju makam naga. Untuk sementara waktu, di area terbuka di dekat pintu masuk makam naga, 2 napas reinkarnasi yang agung perlahan muncul, menyebabkan gelombang fluktuasi energi di sini. Mata tetua Taisang telah terkunci pada Cailin, karena pengalaman yang kaya yang terakhir, Cailin dan aura pembunuhan yang lemah di tubuhnya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang kuat biasa.
Setelah berpikir sebentar, kakinya sedikit tertekuk, dan napas samsara di sekitar tubuhnya melonjak, dan itu meledak di kehampaan seperti pusaran. Kekuatan kekerasan yang terkandung di dalamnya membuat kekosongan sedikit bergoyang. Bang bang bang, napas reinkarnasi yang cerah meledak, dan saya melihat bayangan hitam berkedip-kedip di lapangan terbuka. Ketika muncul kembali, ia tiba di sisi Cailin, dan betisnya sedikit ditekuk, menghadap Cailin di udara. Tendangan tubuh yang menawan. Pada saat kakinya ditendang, sisik naga perak yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kaki yang terakhir. Sisik naga perak dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan yang sangat misterius, dan bahkan di belakang sisik naga perak, tampaknya ada perak yang sangat redup, filamen ada. Kekuatan filamen itu membuat semangat ular berwarna-warni berdengung seketika. Kekuatan menelan 10 warna, menghadapi serangan kuat yang terakhir, mata Cailin berkerut, dan setelah mengambil napas dalam-dalam, lingkaran cahaya 8 warna yang sangat indah tiba-tiba miring keluar dari tubuh, dan dengan cepat mengembun di dalam tubuh. Di tangannya, telapak cahaya 8 warna tiba-tiba diluncurkan. Begitu dua serangan dilepaskan, mereka bertabrakan dalam sekejap. Pada saat tabrakan, percikan api yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri kemana-mana, seluruh ruang sedikit mengembun, dan gelombang kejut energi yang berdebar menyebar, mengejutkan hati kedua belah pihak. Bagaimana wanita manusia ini bisa disamakan dengan penatua tertinggi? Kekuatan orang ini tidak tepat. Mungkinkah ada sesuatu yang aneh di tubuhnya? Cailin juga orang dengan mata jahat, dan setelah satu pukulan, dia bisa melihat keanehan di dalamnya. Pukulan itu gagal, tapi tatapan bingung melintas di mata Cailin. Pukulan tadi sepertinya meremehkan, tapi itu berisi kekuatan penghancur yang agung dan racun mematikan dari piton berwarna 10 menelan langit. Serangan tingkat ini sudah cukup untuk membuat kaki sesepuh tertinggi kehilangan kesadaran untuk sementara, tetapi mengapa dia tidak terluka sekarang? Melihat sisik naga perak di kaki yang terakhir, dan bahkan di belakang sisik naga perak, lingkaran cahaya kuno yang samar berdesir sedikit, fluktuasinya memusingkan, dan mata Cailin menjadi lebih dalam. Saya takut, inilah jawabannya. Petik 2 petik 2. Penatua Taishan diam-diam terkejut ketika dia melihat betapa kejamnya wanita manusia itu. Aliran wanita satu kali sangat tersembunyi, tidak boleh diremehkan. Pada saat ini, penghinaan di hati tetua Taishan berangsur-angsur mereda, tetapi dia masih berpikir tentang bagaimana melewati orang ini dan langsung menangkap kelompok cahaya. Jika orang-orang ini melangkah ke makam naga dan menghancurkan Raja Naga Perak, rencana besar, konsekuensinya cukup untuk membuatnya hancur. Medusa, murid ilahi yang membatu. Ketika pikiran penatua tertinggi penuh dengan pikiran, roh ular 10 warna di sekitar Cailin langsung menembus ke dalam alis Cailin, dan suara dengungan renyah terdengar, diikuti oleh suara lucu. Kematian sinar, langsung tercermin dari mata Cailin yang dalam. Di antara sinar kematian, seluruh tubuh lucu, dan bahkan tidak ada atribut kekuatan di dalamnya, seperti seberkas cahaya normal. Namun, dimanapun sinar kematian ini berlalu, kekosongan itu tiba-tiba menghilang, dan apakah itu bubuk mesiu yang bergulir dengan keras atau kekuatan reinkarnasi yang agung, itu dengan mudah dihancurkan. Kaca, serangan tak terduga seperti itu cepat berlalu, jadi itu mendarat langsung di lengan kiri penatua Taishan. Dalam sekejap, sebelum yang terakhir memiliki kesempatan untuk bereaksi, lengan tetua Taishan membatu dalam sekejap. Kekuatan membatu itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Jika tidak dihentikan tepat waktu, itu mungkin membahayakan nyawa yang terakhir. Bang bang bang, penatua klan naga juga bukan generalis. Ketika tanah membatu melewati lengannya, keringat dingin muncul di dahinya, dan dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan menepuk bahunya beberapa kali, dan kekuatan membatu berhenti menyebar. Namun, saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa lengannya tidak akan digunakan olehnya untuk waktu yang singkat, dan bahkan tanpa tembakan Cailin, akan sulit untuk mematahkannya sepanjang hidupnya. Ini adalah kekuatan keluarga Medusa. Bahkan wanita di depannya yang hanya mengendalikan kekuatan 8 warna bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani dengan mudah. Setelah beberapa saat, tetua Taishan mendengus dingin, matanya penuh antusiasme, tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan dia bertarung di samping Cailin seperti hantu. Tinju, kaki, siku, del. Semuanya berubah menjadi pedang paling kuat yang terakhir. Fluktuasi energi yang hebat meletus, menyebabkan Cailin mundur. Gadis kecil sialan, ketika aku menyingkirkan tikus itu,
aku akan punya cukup waktu untuk membersihkanmu. Bang! Suara Penatua Taisang baru saja jatuh, dan tubuhnya menghilang dari udara, tetapi Penatua Taisang di depan Cailin sosok penyerang masih berlanjut. Sepertinya ada dua tetua yang persis sama saat ini. Teknik avatar tingkat tinggi. Aku hanya tidak tahu berapa lama itu bisa bertahan. Menghadapi pria licik seperti itu, Cailin menggigit bibir dan giginya, dan warna ke-8, yang tidak pernah sepenuhnya dikendalikan di tubuhnya, juga dalam konfrontasi yang sengit. Di bawah kendali, secara bertahap. Namun, karena begitu dekat dengan jarak dekat oleh lawan, artefak ilahi Cailin dan teknik murid tidak dapat digunakan, jadi Xiao Yan tidak dapat didukung untuk waktu yang singkat. Selain beberapa orang lain, Xiao Xuan dan Naga Iblis Neraka bertanggung jawab untuk memerintahkan pasukan untuk melawan musuh. Raja Naga Baxia, Raja Naga Api dan Yunyun bergabung untuk melawan 4 Raja Naga, dan situasi pertempuran menjadi cemas untuk sementara. Ingin menang, jelas itu akan memakan waktu lama. Adapun Xiao Yan, dengan sampul semua orang, dia mencapai inti makam naga dalam sekejap mata. Di pintu masuk makam naga, ada pintu tembaga abu-abu berdiri. Di atas pintu tembaga, ada aura menakutkan yang melampaui segala sesuatu, membuat tubuh dan darah Xiao Yan sedikit panas. Darah naga Raja Naga Emas juga mulai mendidih sedikit demi sedikit saat ini, mengalir dalam darah Xiao Yan. Nak, kemana kamu lari? Ini bukan tempat yang bisa kamu masuki. Saat Xiao Yan berpikir tentang cara membuka pintu perunggu makam naga, ada suara yang terdengar seperti suara singa liar, kemarahan di belakangnya. Kekuatan agung dan amukan amarah yang dahsyat jelas menunjukkan bahwa penyamaran telah gagal. Apakah kamu sudah ditemukan? Melihat pintu masuk tembaga makam naga, yang jaraknya tidak jauh, sebelum Xiao Yan bisa bertindak, sebuah pintu cahaya perak besar tiba-tiba melintas di depannya, menghalangi Xiao Yan's jalan keluarnya. Anda tidak perlu memikirkannya dan tahu bahwa ini adalah metode yang terakhir. Untuk sementara waktu, Xiao Yan juga menyerah pada ide untuk menerobos. Tubuh Xiao Yan perlahan keluar dari bola cahaya, menatap lelaki tua yang sekarat di depannya. Niat bertarung yang telah lama diam di tubuhnya miring seperti bendungan jebol. Karena kita tidak bisa keluar dari pengepungan dengan sukses, maka, ayo bertarung. Raja Naga Emas perlu diselamatkan, dan perselisihan sipil klan naga juga harus dipadamkan. Ini benar-benar sekelompok semut yang tidak tahu ketinggian langit. Melihat Xiao Yan perlahan berjalan keluar dari kelompok cahaya, Taisang yang lebih tua memiliki niat membunuh yang dingin di wajahnya, dan ada gelombang serius di wajahnya, mata senja. Bagaimana pemuda seperti itu bisa lebih kuat dari pria kuat seperti dia yang telah selamat dari reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya? Namun, rencana yang terakhir untuk bersatu dengan dua Raja Naga untuk mencoba masuk ke makam naga cukup bagus. Meskipun rencananya sempurna, mereka masih terlalu muda untuk dibandingkan. Sepertinya ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di makam naga. Kamu tidak berencana untuk mengatakan apa-apa. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya, melihat ke makam naga melalui gerbang cahaya besar yang menghalangi kemajuannya, dan melakukannya tidak merespon secara langsung. Orang ini. Namun, struktur dan interior makam naga ini sangat misterius. Dengan kekuatan jiwa Xiao Yan hari ini, mustahil untuk mendeteksi misteri apapun di dalamnya. Itu dengan mudah ditelan oleh kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan. Kekuatan mengerikan itu, sampai batas tertentu, bahkan mungkin melampaui Raja Naga Emas. Aku tidak ingin membunuh, tapi sayangnya kamu tahu terlalu banyak. Kamu harus mati. Selamat. Pidatonya, cahaya kuning yang menyilaukan tiba-tiba bermandikan di telapak tetua Taisang, dan ada seekor naga. Raungan suara itu tersapu. Sinar cahaya kuning seperti nyala api besar yang mengisi kekosongan di sekitar pintu masuk utama makam naga. Di telapak tangannya, ada bayangan naga kuning mengaum dan mengaum dengan ganas. Kekuatan naga samar yang terkandung di dalamnya bahkan garis keturunan Raja Naga Emas di tubuh Xiao Yan. Agitasi tak terkendali, perasaan yang cukup siap untuk keluar. Dalam hal ini, Xiao Yan melirik kedua sisi yang terperangkap dalam pertempuran sengit di kejauhan, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi bermartabat. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa seni bela diri klan naga dan keterampilan bertarung yang dipraktikkan oleh tetua tertinggi ini, tidak sebagus transformasi Dewa Naga, tapi itu jelas merupakan keberadaan yang sangat kuat. Tapi transformasi Dewa Naga adalah rahasia utama klan naga. Kecuali dalam situasi kritis, itu tidak dapat digunakan dengan mudah. Lagi pula,
Dalam hal perilaku bertele-tele klan naga, mengekspos transformasi Dewa Naga pasti akan menyebabkan Raja Naga Emas banyak masalah. Saya tidak pernah membunuh orang tanpa nama, Yang Mulia masih mendaftar. Pada saat cara kejam Penatua Tai Sang kental, api suci agung di sekitar Xiaoyan mulai melonjak, dan kemudian dia mengeluarkan suara. Ketidaktahuan manusia, nama makhluk tertinggi adalah Long Feng. Pilar cahaya Dewa Naga, segel itu untukku. Begitu suara itu jatuh, Penatua tertinggi Long Feng melambaikan tangannya, dan lingkaran cahaya kuning cerah miring dari telapak tangannya. Setelah turun, filamen kuning yang tak terhitung jumlahnya jatuh, lalu dengan cepat mengembun, dan langsung berubah menjadi naga kuning yang terbungkus cahaya perak. Tubuh naga itu berliku dan momentumnya luar biasa. Segera setelah itu muncul, kekosongan di sekitar Xiaoyan benar-benar terpenjara. Tekanan besar yang belum pernah terlihat sebelumnya membuat tulang Xiaoyan bersenandung. Jika Xiaoyan tidak mengolah Dewa Naga dan ditempa oleh darah naga emas raja, aku khawatir itu sudah lama dihancurkan menjadi bubuk. Melihat naga kuning yang hidup di sekitarnya, Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit, dan api suci di tubuhnya mendorong keluar dengan kejam di sepanjang lengannya. Boom! Namun, di hadapan kekuatan pola suci 9 warna Xiaoyan, wajah Long Feng tidak bisa tidak menunjukkan penghinaan. Kekuatan seperti itu berasal dari kekuatan Raja Naga Perak. Dengan kekuatan puncak tingkat reinkarnasi 8 kali lipat Xiaoyan, bahkan jika dia memiliki banyak api suci, bagaimana dia bisa menghadapinya? Boom! Riak energi yang mengerikan menyebar dari tubuh naga kuning, dan bahkan banyak kekuatan meluap, menukik langsung ke tubuh Long Feng. Kekuatan api suci sudah cukup untuk membakar segalanya, tetapi sekarang kekuatan penghancur yang mengerikan dari 9 pola suci bekerja pada naga kuning dan Long Feng, tetapi hanya suara seperti lonceng perak yang meletus, menyebabkan yang terakhir mundur, seluruh sosok tidak pernah malu. Tidak lebih dari itu, nak, ayo mati. Menghadapi serangan sengit Xiaoyan, Long Feng mencibir, dan segera tubuhnya tetap tidak bergerak, telapak tangannya terlipat, dan beberapa sidik jari yang rumit berubah di tangannya, bersama dengan perubahan terakhir, naga raksasa kuning yang mengelilingi Xiaoyan juga perlahan meletus dengan aura yang ganas. Pada saat ini, alis Xiaoyan semakin menegang. Dia tidak memiliki banyak pengalaman dalam bertarung dengan pembangkit tenaga naga asli, belum lagi yang terakhir masih tetua tertinggi dari keluarga naga. Sebagian besar pembangkit tenaga dari klan naga memiliki fisik yang tak tertandingi bahkan saat ini Xiaoyan, dan karena terlalu sedikit pengalaman dalam pertempuran, Xiaoyan tidak dapat menemukan cara yang efektif untuk menghadapinya untuk sementara waktu. Kekuatan darah Paman Si semakin gelisah. Saya khawatir sesuatu telah terjadi di makam naga. Jika tetap seperti ini, itu akan berubah nanti. Petik 2. Tapi tidak ada cara yang efektif untuk menyebabkan kerusakan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, melihat sisik naga perak menyebar dari kakinya di tubuh Long Feng, keraguannya menjadi lebih kuat. Namun, dalam permainan yang tegang seperti itu, Xiaoyan tidak menemukan bahwa fluktuasi energi abnormal perlahan-lahan meletus dari jade kaisar kuno Tuoshe di tubuhnya. Benda ini adalah 5 kaisar asli yang menghancurkan langit. Pada saat itu, Xiaoyan, Suner, Cailin, Gu Yuan dan Sukun memegangnya. Kapan pertahanan orang tua ini berubah begitu banyak? Raja Naga Api, yang berada dalam pertempuran sengit di kejauhan, buru-buru meluangkan waktu untuk melihat ke arah Xiaoyan. Meskipun kekuatan penatua tertinggi Long Feng ini berada di peringkat 9 reinkarnasi setengah langkah, tetapi di antara beberapa penatua tertinggi, dia berada di peringkat terbawah, dan sekarang sisik naga perak di tubuhnya membuat mereka berdua merasa tidak nyaman. Hehe, murid yang diminati kakak laki-laki. Bukankah itu generasi yang digeneralisasikan? Gadis Yun, bergabunglah untuk benar-benar menerobos sini. Dalam sekejap, Raja Naga Baxia juga tahu keseriusan masalah kata-kata yang sangat buruk. Jika kamu ingin melarikan diri dari sini, apakah kamu memintaku untuk menunggu kalian berempat? Keempat Raja Naga juga mencegat di depan mereka. Pedang Kaisar Surgawi Taichi, Inti Dewa Bunga, Altar Gelap, petik 2 petik 2. Satu demi satu, gerakan besar bergema di langit, perlahan-lahan menyapu. Kekuatanmu, tentu saja, sangat kuat, tetapi sayangnya kamu tidak dapat menghancurkan pertahananku. Tidak peduli berapa banyak api suci yang kamu miliki, itu hanya membuang-buang surga. Membunuhmu sampai aku menangkapmu. Setelah penangkapan,
Aku akan menahanmu di penjara naga selamanya, menunggu hukuman tuanku. Petik 2. Hahaha. Saat berikutnya, naga perak bersisik di sekitar Long Feng's tubuh bersinar terang, dan bahkan kakinya pingsan. Ada sentuhan cahaya perak yang luar biasa terang, dan bersama dengan kondensasi sidik jari, itu dituangkan ke dalam naga kuning. Pada saat ini, tubuh naga kuning raksasa ini terwujud, dan aura ganas meletus dari seluruh tubuhnya, memandang Xiao Yan seperti seorang master. Karena kamu sangat percaya diri, maka aku akan menunjukkannya kepadamu. Suara Long Feng baru saja jatuh, Xiao Yan, dikelilingi oleh naga kuning, tiba-tiba mengangkat jari-jarinya yang ramping, dan ada senyum tipis di wajahnya. Pada saat senyumnya muncul, ada perasaan kagum di hati Long Feng. Seolah-olah ada sesuatu di tubuh Long Feng yang bisa memberikan tekanan kuat padanya, kekuatan semacam itu tidak bisa dilawan. Aku tidak malu untuk mengatakannya, tapi aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Menghadapi nada arogan Xiao Yan yang sangat arogan, senyum main-main melintas di mata penatua tertinggi Long Feng. Alasan mengapa dia bersedia untuk setia kepada Raja Naga Perak secara alami adalah karena dia telah memperoleh manfaat yang cukup besar dari tangan yang terakhir. Di depan hal itu, kekuatan Raja Naga Perak hanyalah manis, dan manfaat nyata terletak di kakinya sendiri. Dengan serangan gabungan dari benda yang mengumpulkan kaki dan nafas Raja Naga Perak, dengan seluruh kekuatannya, bahkan menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tingkat kuasi 9 yang sebenarnya, dia sudah cukup untuk bersaing. Yan, dia mengambil tembakan lagi. Apa yang harus dipecahkan? Naga perak meliputi matahari. Meskipun hatinya penuh penghinaan, Long Feng berhati-hati dan tentu saja tidak akan mengambil risiko. Dengan sedikit kekuatan di kakinya, sidik jarinya berubah dengan cepat, mengendalikan naga energi di samping Xiao Yan dan meraung keluar. Naga energi itu berayun seperti pisau yang sangat tajam. Di bawah kendali Long Feng, ia menembak titik vital Xiao Yan dengan mulus. Napas naga, api naga, dan cakar naga terus berganti, menyebabkan Xiao Yan mundur satu demi satu. Yang lebih aneh lagi, kaki Long Feng memiliki kilau kristal perak yang samar, dan bagian dalam dari seluruh kaki kanannya sangat indah seperti kristal cantik yang bertatahkan di dalamnya. Api suci, psikis 6 jalur, tiba-tiba, nyala api yang luar biasa terang melonjak di atas sosok Xiao Yan. Energi agung yang terkandung dalam nyala api itu dibagi menjadi 6 bayangan hitam yang tersembunyi dan kuat. Itu berkedip cepat di samping naga energi, menyebabkan senyum dingin di mulut Xiao Yan. Trik macam apa ini? Melihat trik aneh Xiao Yan, mata Long Feng sedikit tertutup, sidik jarinya berubah dengan cepat lagi, dan cahaya redup yang berkedip-kedip dari kakinya yang tebal hendak kabur seperti pusaran busur. Jalan neraka, jalan binatang. Kekuatan 6 cara, hentikan untukku. Mata Xiao Yan telah mengamati kekuatan aneh dari kaki yang terakhir, dan dia hanya bisa bertindak seperti ini sebagai upaya terakhir. Bagaimana kekuatan semut bisa dibandingkan dengan kekuatan klan naga sepertiku? Dengan hati yang menyesal, ayo pergi ke neraka. Melihat sosok Xiao Yan yang tidak bergerak, Long Feng mengangkat kakinya sedikit, berbalik ke samping, ruang di sekitarnya benar-benar beriak pada saat ini, dan aura yang sangat berbahaya perlahan meresap. Di medan perang yang awalnya berisik, secara bertahap menjadi sunyi, dan satu demi satu mata panik terangkat pada saat yang sama, melihat ke pintu masuk makam naga. Di mana tempat dengan fluktuasi paling berbahaya. Ini benar-benar sekelompok lalat yang mengganggu. Pada saat ini, mata Yun Yun yang awalnya acuh tak acuh juga mengandung jejak kemarahan yang langka. Serangan kuat dari dirinya dan 2 Raja Naga sepenuhnya ditentang oleh 4 Raja Naga lainnya satu demi satu. Xiao-xiao situasi peradangan juga semakin berbahaya. Air mata, sejak akhir Laut Samsara, Xiao Yan, di bawah bimbingan Penatua Agung, tidak hanya memenangkan atribut api misterius keterampilan bertarung kuasi ilahi, tetapi bahkan keterampilan asli api suci ketiga, 6 jalan paranormal, serta seni kuasi ilahi yang tersembunyi di dalamnya. Liu Yan menghancurkan dunia, dan menguasainya bersama, dapat dikatakan bahwa ada lompatan kualitatif dalam kekuatan tempur. Sepotong surga dan bumi ini akhirnya terkunci. Long Feng, yang melangkah melalui kehampaan dan menendangnya. Petik 2. Dia menghela nafas lega, dan seluruh tubuh Xiao Yan tiba-tiba dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat kuat. Sisik naga berwarna biru, dan bahkan riak emas samar dimiringkan dari tubuhnya.
Kekuatan kuno transformasi Dewa Naga dan paksaan mutlak atas ras naga akhirnya terungkap pada saat ini. Guru, transformasi Dewa Naga. Kamu adalah orang luar, dan kamu benar-benar mengembangkan hukum tertinggi klan nagaku, sepertinya kamu pasti akan mati hari ini. Sampai saat ini, ketakutan dan kecemasan dalam diri jantung Long Feng berkembang pesat, dan kecepatannya bahkan lebih cepat. Dalam sekejap mata, ia menembus belitan 6 boneka energi dan naga energi, dan menembak titik vital Xiaoyan. Bahkan jika yang terakhir berkultivasi dengan transformasi Dewa Naga, dia pasti tidak akan bisa menahan pukulan keras yang menggabungkan nafas Raja Naga Perak dan kekuatan kakinya. Fluktuasi energi yang kuat berubah menjadi energi ganas yang tak terhitung jumlahnya, yang menyapu tubuh Xiaoyan tanpa syarat. Bahkan dengan perlindungan skala naga, tubuh Xiaoyan masih berkedip-kedip dengan fluktuasi gemetar. Dengan kekuatan skala naga saja, mustahil untuk bertahan melawan pukulan dahsyat Long Feng. Pada saat yang sama, tangan Xiaoyan secara bersamaan mengumpulkan energi yang sangat agung. Di atas tangan kiri, lingkaran emas yang menyilaukan dengan cepat mengalir keluar dari anggota badan dan tulang di tubuh, dan samar-samar berkumpul menjadi bentuk cakar. Di kedalaman jiwa, ada rasa pemujaan. Di sisi lain, 5 jari terentang, dan jejak busur petir abu-abu yang tidak jelas menempel di ujung jarinya seperti cairan abu-abu saat itu melonjak. Dunia berubah warna. Ben Taisang jatuh di sini. Panah ada di tali, dan dia harus mengirimkannya. Long Feng datang ke Xiaoyan dalam sekejap, dan kakinya tiba-tiba menekuk dan menendang Xiaoyan dengan keras, dan ledakan kosong yang renyah terdengar di seluruh dunia. Cakar Dewa Naga. Menghadapi serangan ganas Long Feng, Xiaoyan melambaikan tangan kirinya terlebih dahulu, dan bayangan naga emas yang mempesona bercokol di atasnya, berubah menjadi cakar emas raksasa, langsung menahan kaki Long Feng. Puff! Kidan darah di tubuh berjatuhan, dan cakar naga emas benar-benar muncul di bawah tendangan kekuatan penuh yang terakhir, dan retakan mencolok muncul satu demi satu, seolah-olah mereka akan benar-benar hancur dan terbuka kapan saja, menyebabkan kidan darah di tubuh Xiaoyan berjatuhan, darah merah mengalir dari sudut mulutnya. Hahaha, memiliki, boom, di mataku, itu seperti semut. Warisan sejati Raja Naga Emas dan mengendalikan banyak api suci. Ini belum berakhir, jari guntur Wanji. Bagaimana jika kamu memiliki, boom, gerakan besar bergema di seluruh dunia, menyebabkan pertempuran antara kedua belah pihak terhenti total. Ini, apa yang suci ini? Keempat Raja Naga di kejauhan menatap lingkaran pertempuran di luar makam naga pada saat yang sama, murid-murid berdenyut-denyut. Manusia muda yang tidak diketahui asalnya ini sebenarnya setara dengan penatua tertinggi klan naga Long Feng. Ini terlalu mengerikan, anak ini benar-benar semakin mesum. Xiao Xuan, yang memimpin di belakang tim, juga tersenyum iri, tetapi ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Keterampilan bertarung yang dikendalikan oleh para tetua dari klan naga, bahkan pengalaman bertarungnya jauh dari sebanding dengan generasi muda Xiaoyan. Tetapi meskipun demikian, Xiao Xuan memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Xiaoyan, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menahannya. Hanya saja, apa artinya Xiaoyan harus mengalahkan penatua tertinggi ini? Boom! Fluktuasi energi panas menyebabkan pembangkit tenaga listrik di sekitarnya merasakan mati rasa dingin di kulit kepala mereka, tetapi pandangan mereka dengan jelas menemukan bahwa di pusat ledakan, masih ada dua sosok yang tidak bergerak. Tampaknya tidak peduli seberapa agung kekuatan penghancur yang meletus dari pusat ledakan, itu tidak dapat mengguncang tubuh keduanya. Dengan kekuatan puncak dari reinkarnasi tingkat 8, kamu dapat mengeluarkan kekuatan tempur seperti itu. Kamu adalah orang pertama di bawah tingkat ke-9 di antara para pemain kuat yang telah bertarung melawan Ben Taisang sejak zaman kuno. Bakatmu, kekuatan, saya khawatir bahkan jika Anda melihatnya, seluruh dunia 1000 besar harus menjadi yang terbaik. Namun, biarkan Ben Taisang memberitahu Anda apa kesenjangan antara puncak reinkarnasi tingkat 8 dan setengah langkah tingkat ke-9. Di tengah ledakan, asap hitam tebal mengepul, dan naga suara keras dan ganas meledak, dan gelombang samsara yang semakin kuat melonjak keluar dari tubuhnya seperti air pasang, menyebabkan suhu dunia ini turun dengan cepat. Kesenjangan itu seperti jurang, tidak dapat diatasi. Serangan sengitnya tidak menyebabkan kerusakan besar pada yang terakhir. Xiaoyan, yang berada di pusat ledakan, juga menunjukkan senyum masam. Segera, kekuatan di tubuhnya mulai untuk tumbuh tidak normal.
Serangan sengit barusan dapat dengan jelas mengalahkan Long Feng sepenuhnya, tetapi mengapa cakar Dewa Naga dan jari penghancur dari peringkat semi-ilahi elemen guntur, seperti memukul objek yang tidak bisa dihancurkan, dan mereka belum sepenuhnya menunjukkan kekuatan mereka, jauh, sangat aneh. Puff! Saat suara Long Feng jatuh, kaki yang terakhir melintas dengan kecemerlangan yang mempesona, seolah-olah beberapa hal kuno melonjak sedikit demi sedikit. Tunggu, ombak ini, lunasnya, merasakan cahaya yang luar biasa menyilaukan di kaki Long Feng, pembangkit tenaga naga yang tak terhitung jumlahnya mengecilkan mata mereka dengan erat, dan ketakutan yang mendalam muncul di garis keturunan mereka dan bahkan di kedalaman jiwa mereka. Darah naga yang mengalir di tubuh mereka membuat mereka langsung membedakan sumber kekuatan itu. Lunas, keberadaan tertinggi dalam keluarga naga. Long Feng, kekuatan reinkarnasi 9 kali lipat setengah langkahmu. Mengapa hamil dengan Lunas? Petik 2, lunasnya ada di antara klan naga kita, dan itu adalah hadiah yang hanya bisa diperoleh setelah kekuatannya mencapai level reinkarnasi kuasi 9. Pada saat ini, murid Raja Naga Api yang tinggal di tanah di kejauhan sedikit mengembun, menyaksikan kaki Long Feng berkedip-kedip dengan cahaya redup yang tak ada habisnya. Di antara mereka, tulang telanjang kuning seukuran pergelangan tangan terbaring diam di dalamnya, memancarkan cahaya redup. Aura menakutkan, yang melampaui semua hal. Tulang telanjang kuning persis sama dengan tulang kaki mereka, dan mereka sangat cocok, membuat pertahanan kaki yang terakhir sangat kuat, dan bahkan menjulang, memancarkan kengerian yang memalukan napas. Tulang naga, mendengarkan suara Raja Naga Api, Cailin dan Yunyun di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Kedua kata ini tidak diragukan lagi, tidak asing bagi mereka. Cerdas, tentu saja jelas. Alasan mengapa Long Feng mampu bertahan melawan banyak api suci Xiaoyan, dan bahkan serangan keterampilan bertarung peringkat setengah dewa, mungkin memiliki hubungan yang tak terhindarkan dengan benda ini. Pada saat ini, wajah Xiaoyan juga memiliki ekspresi yang bermartabat, dan dia segera berkata kepada Long Feng yang sombong di depannya, kekuatan esensi darah Raja Naga Emas mungkin jauh lebih kuat daripada Lunas ini. Hanya saja Xiaoyan belum sepenuhnya mengendalikannya. Jika darah Raja Naga Emas dipaksakan dilepaskan, kekuatan untuk menghancurkan dunia akan cukup untuk membalikkan tubuh Xiaoyan, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Ini sangat berharga, tapi Raja Naga Perak akan dihukum cepat atau lambat. Melihat lunas kuning yang pas di kaki Long Feng, tampilan Baxia Raja Naga sedikit serius. Sudah lama ada desas-desus di dunia besar bahwa nilai lunas hampir sama berharganya dengan api suci. Sayangnya, tidak ada yang tahu bahwa untuk makhluk naga, nilai lunas bahkan lebih tinggi dari segalanya. Sebuah lunas dapat membuat kekuatan tempurnya meningkat berkali-kali. Dalam Perang Dunia Pertama, Raja Naga Emas, pembangkit tenaga listrik tertinggi klan naga, hanya memiliki kekuatan puncak peringkat 9 reinkarnasi, tetapi dengan kekuatan lunas klan naga dan kekuatan transformasi Dewa Naga, kekuatan bertarung yang meletus sebanding dengan setengah dewa, yang cukup untuk bersaing dengan klan naga. Pemimpin di luar wilayah itu seimbang. Ini adalah hal yang mengerikan tentang lunas. Berhasil dan dikalahkan, mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong? Lunas ini berubah setelah jatuhnya Tuan Tianyu Longsun. Kekuatan pertahanan dan kekuatan penghancurnya tidak dapat digoyahkan oleh kekuatanmu. Menunggu tuanku berhasil, semuanya akan menjadi suatu kepastian. Kata Long Feng, murid-muridnya sudah penuh kegilaan yang tak terlukiskan. Kakinya berkedip lagi, dan kekuatan naga yang kuat yang mengguncang langit dan bumi pecah, menyebabkan tubuh pembangkit tenaga naga yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya sedikit tenggelam. Di bawah paksaan seperti itu, hanya 9 Raja Naga yang tidak terancam, dan niat bertarung di tubuh pembangkit tenaga listrik lainnya dengan cepat memudar, dan bahkan tidak ada tanda-tanda perlawanan yang diangkat. Tianyu Longsun adalah salah satu yang terkuat di antara klan naga kita. Saat itu, kekuatannya mencapai tingkat reinkarnasi kuasi 9 dalam pertempuran pertama langit dan bumi. Setelah kejatuhannya, dia berubah menjadi lunas. Aku tidak mengharapkanmu untuk merusaknya. Aduh, pada saat ini, ada kemarahan besar yang muncul di mata Raja Naga Api, bukan cemburu, tetapi kemarahan yang tak ada habisnya. Nilai lunasnya terlalu mahal, dan untuk keluarga naga, itu adalah keberadaan yang sangat langka dengan satu lebih sedikit dan satu lebih sedikit. Kelahirannya terlalu keras. Melihat lunas di Long Feng di depannya,
dua Raja Naga bawah Baxia juga patah hati. Dua senior, apakah tidak ada cara lain? Melihat Long Feng, yang tampak seperti naga penghancur dunia, kaki yang terakhir membengkak sedikit, dan kekuatan lunas berkedip, penuh dengan aura dan kekuatan destruktif, dan bahkan napas Xiao Yan menjadi bermartabat. Pukulan fatal di bawah restu dari lunas kaki lawan jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh tubuh fisiknya dan Dewa Naga saat ini. Tetapi jika Anda perlu menggunakan kekuatan iblis atau bahkan kuali Dewa Api untuk menghadapi peringkat 9 reinkarnasi setengah langkah, bagaimana Anda akan berurusan dengan Raja Naga Perak setelah melangkah ke makam naga? Tapi tanpa menghancurkan sisik naga dan pertahanan lunas di tubuh yang terakhir, itu tidak akan bisa benar-benar menyakitinya sama sekali, dan melangkah ke makam naga menjadi ilusi. Mungkin mengumpulkan kekuatan api suci dari kalian semua, sudah cukup untuk menembus pertahanannya. Setelah ragu-ragu sejenak, Raja Naga Api berbicara. Dengan kehati-hatiannya, dia tidak akan memberiku waktu untuk memadatkan lusinan api suci. Menghadapi ide Raja Naga Api, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Meskipun Long Feng juga memiliki kebanggaan sebagai penatua tertinggi klan naga, tetapi sekarang pertempuran makam naga sudah dekat, begitu pasukan dihancurkan, nasib mereka dan yang lainnya tidak akan dapat diubah. Oleh karena itu, pada saat hidup dan mati seperti itu, dia tidak akan mengambil risiko putus asa. Yang dia butuhkan adalah sangat mudah. Selama dia menjaga pintu masuk ke makam naga, rencana Raja Naga Perak tidak akan jauh dari kesuksesan. Saat suara Xiao Yan jatuh, mata orang-orang kuat di bawah kepemimpinan Raja Naga dan yang lainnya secara bertahap dipenuhi dengan kebencian dan keengganan. Mungkinkah Chang Tian benar-benar ingin membunuh klan naga? Sebentar lagi, kami akan bertanggung jawab untuk menghentikannya, dan keselamatan Xiao Yan dan yang lainnya akan diserahkan kepadamu. Pada saat ini, ledakan ketidakberdayaan tiba-tiba muncul di mata Raja Naga Baxia, tahu lunas lebih baik daripada kekuatan dua Raja Naga. Munculnya lunas membutuhkan pembangkit tenaga naga untuk mengumpulkan esensi hidupnya setelah jatuhnya peringkat reinkarnasi kuasi ke-9, dan nilainya bahkan jauh melampaui esensi darah. Sekarang Long Feng, peringkat reinkarnasi ke-9 setengah langkah, mengendalikan lunas ini, dan efektivitas tempurnya sudah cukup lama. Tingkat reinkarnasi kuasi 9 yang tidak biasa. Musuh seperti itu hanya dapat diguncang oleh transformasi ke-8 Dewa Naga, atau bahkan penggabungan lebih dari 10 api suci. Sayangnya, Xiao Yan tidak mengendalikan transformasi ke-8, dan butuh waktu lama untuk menggabungkan yang suci, api. Ambil semua tindakan saya berdua, dan kirim Anda masuk. Lingkaran kehancuran di atas langit menjadi semakin kuat, dan lingkaran cahaya menakutkan yang begitu kuat sehingga membuat depresi mengelilingi langit, membuat semua orang bernafas lambat turun. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, matanya berdetak kencang. Rencana awalnya adalah agar semua orang menutupi diri mereka sendiri dan melangkah ke makam naga. Mereka mati-matian melawan pasukan sekutu Raja Naga Perak dan menunggu mereka untuk berhasil menyelamatkan Raja Naga Emas. Tapi sekarang tampaknya Long Feng adalah musuh yang tangguh. Jika dia pergi sendirian seperti ini, dua wanita dan pasukan sekutu suku naga akan dibantai olehnya. Lagi pula, dengan kekuatan mereka tidak bisa melawan Long Feng. Xiao Yan tidak tahan dengan harganya. Di luar makam naga, ada tentara sekutu klan naga dan dua wanita. Di dalam makam naga, adalah Raja Naga Emas yang memiliki rahmat untuk mengetahui dan mencerahkan dirinya sendiri. Tidak ada waktu, kita harus membuat pilihan, kalau tidak kita semua akan mati di sini. Kami berjanji, kami tidak akan mati di sini. Melihat mata Xiao Yan yang ragu-ragu, kedua wanita itu saling memandang, dan segera mengambil keputusan tegas. Pada titik ini, harus ada trade-off. Mereka secara alami tahu bahwa Xiao Yan masih memiliki banyak kartu truf yang belum dia gunakan, tetapi jika dia menggunakannya di sini, bagaimana dia akan berurusan dengan Raja Naga Perak setelah melangkah ke makam naga? Kekuatan Raja Naga Perak jauh lebih kuat daripada Long Feng. Jika dia mengungkapkan semua kartunya di sini, melangkah ke makam naga tidak lebih dari hukuman mati. Mendengarkan suara tegas dari kedua wanita itu, Raja Naga Tiran dan Raja Naga Api menundukkan kepala mereka karena malu. Alasan mengapa 9 Raja Naga dari klan naga lebih unggul daripada klan naga biasa adalah karena mereka semua memiliki potensi untuk mengolah ke puncak, tetapi potensi semacam ini membutuhkan waktu, membutuhkan banyak waktu. Ada satu rencana lagi,
Aku harap kedua senior bisa membantuku. Tiba-tiba, ekspresi Xiaoyan menjadi serius, dan dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tidak peduli jam berapa, dia tidak akan pernah membiarkan wanitanya mengambil risiko, bahkan jika itu adalah pertempurannya sendiri pasir mati. Xiaoyan menyaksikan adegan ini, tetapi jantungnya berdetak perlahan, tinjunya sedikit terjepit, dan bahkan ada senyum yang berdebar di sudut mulutnya. Kekuatan tempur Long Feng berada di luar dugaan semua orang, tetapi dalam situasi berbahaya seperti itu, bagi Xiaoyan, ini adalah jurang yang tidak dapat dilintasi. Ini juga merupakan peluang besar yang tidak akan pernah datang lagi. Ambang peringkat 9 reinkarnasi itu misterius dan misterius. Jika tidak ada cukup peluang, saya khawatir saya tidak akan bisa menyentuhnya sepanjang hidup saya. Apa maksudmu? Xiaoyan baru saja membuka mulutnya, tetapi wajah semua orang penuh keraguan. Hanya naga iblis neraka yang diam di belakangnya tiba-tiba tersentak, kelopak matanya berkedut hebat, dan dia kehilangan suaranya. Paman Si pernah memberi saya esensi darah kehidupan, dan sekarang itu mengalir dengan tenang di tubuh saya, dan saya dapat dengan jelas merasakan kekuatan kekerasan di dalamnya, yang cukup untuk menghancurkan dunia. Saya khawatir itu hanya setetes dalam ember. Jika dua senior Raja Naga dapat membantu saya menyerap sepenuhnya, hanya Long Feng, itu tidak layak disebut. Di mata Xiaoyan, sedikit kegilaan mulai muncul, seperti letusan gunung berapi. Ini mungkin cara terbaik untuk sepenuhnya menyerap kekuatan esensi darah Raja Naga Emas yang terbangun. Apakah kamu gila? Kamu adalah murid dari kakak tertua. Jika sesuatu terjadi padamu, biarkan aku menjelaskan padanya. Aku tidak akan pernah setuju. Suara panik Xiaoyan bergema di benak Baxia Dragon King seperti guntur, yang terakhir meraung tanpa ragu-ragu. Menyerap darah kehidupan Raja Naga Emas secara menyeluruh. Itulah esensi darah dari puncak peringkat 9 reinkarnasi. Setetes darah dapat menghancurkan lautan. Meskipun Xiaoyan berbakat, jika dia ingin secara paksa menyerapnya dengan kekuatannya di puncak reinkarnasi tingkat 8, dia mungkin hanya akan berakhir di satu ujung, tubuh dan jiwanya akan hancur, abu dan abu. Kekuatan Raja Naga Emas telah lama mencapai tingkat yang tidak dapat ditebak oleh manusia, bukankah esensi darahnya begitu mudah diserap? Aku telah mengambil keputusan. Pasukan koalisi mematuhi perintah, berlindung, dan mengungsi. Dalam sekejap, Raja Naga Baxia memerintahkan lagi, jelas ingin menerobos ke sini dan mengungsi. Mari kita mulai, aku akan menyerahkan sisanya kepada kalian berdua. Xiaoyan sepertinya sudah lama mengetahui keputusan kedua Raja Naga, dan saat dia berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba diselimuti oleh energi darah emas. Sentuhan esensi darah emas samar tiba-tiba tersapu dari tubuhnya, dan paksaan kekuatan yang agung, hanya dalam sekejap mata, membuat pasukan koalisi suku naga di sekitarnya benar-benar merangkak ke tanah. Rambut ramping Xiaoyan langsung berubah menjadi emas. Kulit dan pori-pori terus-menerus disemprot dengan cairan emas pucat. Cairan emas pucat menetes ke dalam kehampaan. Bumi, dimanapun ia lewat, langsung menguap menjadi hampa. Aura kuno meletus seperti letusan gunung berapi, benar-benar memenuhi tubuh Xiaoyan. Pada saat Xiaoyan sepenuhnya melepaskan kekuatan ini, Xiaoyan hanya merasa jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak, seolah-olah dia berada di bawah ancaman fatal, dan bergetar hebat. Berhenti untukku. Kamu akan mati seperti ini. Melihat obsesi yang begitu keras kepala, Raja Naga Baxia hampir meraung seperti orang gila. Kamu gila, orang gila. Pada saat ini, ada kejutan besar yang tersisa di hati Raja Naga Api. Bahkan jika itu adalah ancaman pemusnahan tubuh dan jiwa, apakah Anda tidak ragu untuk sepenuhnya memobilisasi darah Raja Naga Emas dan menyerapnya sepenuhnya? Tujuannya bukan untuk mengingini hak tertinggi klan naga, lunas dan hal-hal lain, dia hanya untuk menyelamatkan pamannya, Raja Naga Emas. Kebaikan ini tidak bisa dilampaui. Dia melihat jeritan menyakitkan Xiaoyan di depannya disiksa oleh lingkaran cahaya emas ini, seolah-olah dia akan benar-benar tertusuk oleh cairan emas kapan saja. Sesuatu di hati Yun Yun sepertinya tersentuh dengan kejam, dan dia mata berubah sedikit merah, sebuah kesedihan yang tak terbendung berlama-lama di dalamnya. Dia sangat mengkultivasi dirinya sendiri sehingga dia ingin membantu yang terakhir ketika dia membutuhkan bantuan, tetapi mengapa dia harus menanggung rasa sakit ini sendirian pada akhirnya? Berpikir di dalam hatinya, kekuatan pola Dewa Bunga, nyala api suci di tubuh, dan senjata ilahi melonjak bersama, mencoba mendekati Xiaoyan, melarutkan sedikit tekanan untuk yang terakhir.
Jangan lewat, kekuatan semacam itu bukan sesuatu yang bisa kita tanggung. Tapi, kalau terus begini, dia akan mati. Ini pilihannya, dan pilihan kita. Petik 2. Di Yun tepat ketika dia akan bergerak, Kailin mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan menopang tubuh Yun yang gemetar, nada suaranya penuh dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Baxia, ayo lakukan. Esensi darah Baxia Dragon King. Esensi darah Raja Naga Api. Bersama-sama menyempurnakan. Sampai saat ini, sudut mata dari dua pembangkit tenaga listrik Baxia Dragon King dan Fire Dragon Raja juga memiliki cairan jernih yang tak terhitung jumlahnya, menetes. Energi darah yang luar biasa menguap bersama, dan dituangkan langsung ke Xiaoyan. Kakak laki-lakinya masih sangat akurat ketika melihat orang. Jika Raja Naga Emas bisa mendapatkan putra ini, mengapa keluarga naga tidak makmur? Boom! Dalam sekejap, dengan kekuatan ki dan darah mengalir ke Baxia Dragon King dan Fire Dragon King, semua orang hanya bisa samar-samar melihat bahwa seluruh dunia makam naga tiba-tiba diselimuti oleh lapisan tirai cahaya keemasan, yang tampaknya memiliki jalan tertentu. Sosok itu berjuang keras. Cahaya keemasan sangat kuat, dan bahkan jika kedua Raja Naga mencoba menetralisir mereka dengan kekuatan ki dan darah, efeknya minimal. Seiring dengan cahaya keemasan dan bayangan Raja Naga yang tak tertahankan ini, bahkan ada teriakan serak dan menusuk hati yang memenuhi udara. Jenis darah Raja Naga Emas, yang cukup untuk menghancurkan manusia manapun, sangat sulit untuk diserap. Untuk sesaat, ekspresi Raja Naga dan yang lainnya tiba-tiba membeku, bahkan jika semua yang mereka lakukan sepele, mereka masih mengirim Xiaoyan kekuatan ki dan darah. Dengan tubuh pengecut yang secara paksa menyerap kekuatan esensi darah Raja Naga Emas, siksaan dan rasa sakit yang harus dia tanggung jauh melebihi tubuh iblis. Petik 2. Petik 2. Sampai Xiaoyan mengambil inisiatif untuk melepaskan kekuatan esensi darah Raja Naga Emas, seluruh dunia penuh kekerasan, dan auman naga tua yang tak terhitung jumlahnya ditransmisikan dari tubuhnya, bergema dalam kehampaan ini. Fluktuasi yang memusingkan dan menakutkan semacam itu, sehingga tidak ada seorang pun di keluarga naga yang bisa menolak. Berjuang, Xiaoyan merasakan kekuatan yang sangat besar yang terkandung dalam darah emas ini, dan segera mengatupkan giginya, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya melonjak bersama di tubuhnya, langsung menolaknya. Jika dia tidak bisa menahan erosi kekuatan emas, akhirnya tidak lebih dari penghancuran tubuh dan jiwa. Tetapi jika dia melewatinya, saya khawatir hadiahnya akan membuat Xiaoyan benar-benar menyentuh puncak ini, dunia yang hebat. Di mata yang dalam, warna kegilaan dan ketekunan terus bergantian, rasa sakit dari pengelupasan dan pengelupasan tulang membuat kekuatan iblis dan kekuatan klan Xiao di tubuh sedikit bergetar, tetapi Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda mengendur. Cairan emas menemukan kekurangan, dan semua yang menunggu Xiaoyan adalah akhir dari abu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tidak ada yang tahu siksaan mengerikan macam apa yang dialami Xiaoyan, hanya jeritan menusuk hati yang tak terhitung jumlahnya yang tersapu dari langit dan bumi. Namun, saat jeritan menjadi lebih kecil dan lebih kecil, cairan emas yang cukup untuk menghancurkan Xiaoyan seperti kuda liar pemberontak yang dijinakkan. Ternyata diam-diam mengalir di kulit dan meridian Xiaoyan, membentuk pola khusus yang luar biasa. Kekuatan gelombang pola emas tampaknya memiliki gelombang kuno yang melampaui langit dan bumi, tubuh. Mustahil, pada saat seluruh tubuh Xiaoyan gemetar seperti ini, Long Feng juga tidak menganggur. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya diberikan. Lunas dan kaki melonjak bersama dan menembak langsung ke Xiaoyan. Itu sangat menakutkan, yang terakhir memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk sepenuhnya melenyapkan Xiaoyan, tetapi serangannya yang sangat percaya diri seperti sebutir pasir, tidak mampu menggerakkan sosok Xiaoyan, dan ditelan oleh lingkaran cahaya emas. Terutama aura Xiaoyan dari penguasa klan naga membuat kulit Long Feng begitu tersentuh sehingga ada banyak jejak kelonggaran dalam kekuatan tubuhnya. Itulah kekuatan Raja Naga Emas. Sekelompok manusia benar-benar memiliki darah Raja Naga Emas, dan dengan putus asa melahap mereka di depan mata semua orang. Gulu, semua serangan dimusnahkan seperti ngengat ke api, bahkan lunas di kakinya sedikit bergetar, takut pada sosok emas di atas langit. Mata Long Feng, yang telah memenangkan tiket, sedikit bergetar, ketika dia melihat Xiaoyan dengan cahaya keemasan pucat bersinar di sekujur tubuhnya, kekuatan reinkarnasi di tubuhnya, bahkan lunas, menghasilkan emosi yang sangat rendah hati.
Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan Raja Naga Emas? Dan dengan kekuatan puncak tingkat reinkarnasi 8 kali lipat, kamu telah sepenuhnya menyerapnya. Mustahil, ini benar-benar ilusi. Melihat emas sosok, dia bergerak sedikit seperti dewa kematian, langkah kaki datang tumpang tindih ruang dan waktu, dan tubuh Long Feng bergetar, berbicara omong kosong. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya melihat cahaya keemasan dan bayangan meluncur di langit, dan kemudian kaki Long Feng yang berkembang pesat dan lunas naga kekaisaran surgawi di langit tampaknya dibungkus oleh semacam kekuatan halo emas yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Selama keraguan apapun, suara tulang yang patah bergema. Pada saat itu, sepertinya ada sesuatu yang rusak. Kaca, kaki yang bengkak meledak seketika, darah meluap, dan bahkan lunasnya, yang dianggap sebagai objek suci tertinggi oleh ras naga, pertama kali memiliki suara pecah yang renyah, dan segera berubah menjadi bubuk di langit di bawah tatapan dari semua orang. Langkah seperti itu mengejutkan semua pembangkit tenaga listrik yang hadir. Patah, patah, tulang naga patah, menghancurkan tulang naga dengan tangan kosong. Di antara pembangkit tenaga naga dalam pertempuran antara kedua belah pihak, aku tidak tahu siapa yang mengatakannya, dan kemudian mereka menatap dengan tercengang, di langit bubuk kuning di atas, kejutan di hatiku tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tampaknya kali ini, mereka telah memprovokasi beberapa orang yang tidak dapat diprovokasi. Sampai saat ini, Yunyun dan Cailin menepuk-nepuk dada mereka dan menghembuskan napas berat. Untungnya, tidak ada bahaya. Dan pada saat Long Feng dikalahkan, riak energi yang menakutkan melonjak di atas gerbang megah di pintu masuk makam naga, perlahan terbuka. Pintu masuk ke makam naga rusak. Pergi, masuki makam naga. Begitu suara itu jatuh, Raja Naga Baxia dan Raja Naga Api berdiri lebih dulu, dan membawa pasukan besar di belakang mereka dan hanyut bersama. Dan napas Long Feng menghilang pada saat yang sama, kemana mereka pergi. Menyaksikan pasukan sekutu Baxia Longwang dan yang lainnya memimpin, keempat Raja Naga dengan mata tumpul saling memandang, dan keterkejutan dalam hati mereka tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Penatua tertinggi klan Naga Long Feng yang bermartabat, kekuatan tingkat reinkarnasi 9 kali lipat setengah langkah, ditambah kekuatan lunas Tianyu, sangat dikalahkan. Xiao Yan, yang melahap darah Raja Naga Emas, apakah kekuatan tempurnya benar-benar mencapai tingkat yang mengerikan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Menyaksikan pasukan koalisi Raja Naga Baxia dengan cepat menyapu ke arah pintu masuk makam naga, Raja Tulong berkata dengan wajah cemberut, dan ada juga semburan biji-bijian di hatinya. Setelah kekalahan tetua tertinggi, mereka tidak bisa lagi menghentikan pihak lain memasuki makam naga. Mungkinkah mereka hanya bisa duduk diam dan menunggu persidangan Raja Naga Emas? Raja Naga, mengandalkan Anda sendiri, mencegat tentara sekutu Baxia dan lain-lain dengan dewa berbasis bumi, mereka tidak boleh diizinkan untuk masuk ke makam naga. Aku akan menunggu 3 orang untuk memasuki makam naga, hentikan mereka. Jika kita tidak melawan saat ini, begitu masalah Raja Naga Perak terungkap, nasib kita akan hancur. Mata Raja Naga gelap bersinar dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya, mereka mendapat dukungan dari para tetua, dan mereka bisa memancing di perairan yang bermasalah. Sekarang mereka adalah satu-satunya yang tersisa. Begitu suara itu jatuh, semua orang juga bertindak secara terpisah. Sejauh ini, pembangkit tenaga listrik yang telah memasuki makam naga adalah fraksi Raja Naga Yin, Raja Naga Badai, Raja Naga Hitam, Raja Naga Bintang, Cailin, Yunyun, Raja Naga Baxia, Raja Naga Api dan lainnya, dan yang lainnya, semuanya ditutupi oleh Raja Naga Bumi. Satu orang mencegatnya di makam naga dengan keterampilan bertarung yang sangat besar dari atribut bumi. Adapun Raja Naga Kayu, dia masih tidak dapat melepaskan diri dari belenggu Xiao Yan, jadi dia tidak dapat campur tangan dalam perselisihan sipil ini. Saat pertempuran di luar makam naga berakhir, beberapa hal yang tidak diketahui juga terjadi di dalam makam naga. Di makam naga yang sunyi dan kuno, bau waktu meresap kemana-mana, dan ada banyak mayat lunas berwarna-warni yang tergantung di kekosongan makam naga dari udara tipis. Jelas, ini adalah naga kuat yang dimakamkan di makam naga setelahnya, kejatuhan mereka. Di antara mereka, yang terlemah telah mencapai reinkarnasi dalam kekuatan sebelum kematiannya, jumlah yang begitu besar juga sejalan dengan posisi terpisah klan naga sebagai penguasa langit dan bumi di dunia 1000 besar.
Lunas yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di makam naga dengan cara yang tidak teratur, tetapi kepala dan tubuh mereka secara seragam menghadap ke area kabur di makam naga, yang sangat dihormati. Itu adalah area terbuka yang tergantung di langit makam naga, di inti makam naga, lapangan Dewa Naga. Alun-alun Longshan sangat besar, berukuran sekitar 1 km. Namun, tidak banyak dekorasi di alun-alun. Hanya ada platform batu teratai yang sangat sederhana. Di platform batu duduk patung batu kuno yang telah lama terkubur waktu. Tubuh patung batu itu sama dengan manusia biasa, bahkan jauh lebih tipis dari manusia normal. Seluruh tubuhnya tidak terlalu cemerlang. Hanya seluruh tubuh patung batu yang memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan kuat, pola emas mengalir. Tampaknya ada beberapa kekuatan transenden di garis emas, dan bahkan melalui garis, Anda dapat samar-samar melihat beberapa objek seperti batu giok yang sempurna di dalam patung batu yang sedikit melonjak, tetapi itu tampaknya ilusi, seperti bayangan ilusi. Di depan patung batu, ada tablet batu emas yang tidak mencolok. Tablet batu emas itu seperti benda kuno yang berdiri di depan patung batu. Berdiri di sini, sepertinya ada ilusi. Gambar di dalam patung batu tampaknya disebabkan oleh proyeksi loh batu. Pada saat ini, ada beberapa sosok di sekitar alun-alun, dan semua orang melihat monumen batu dan patung batu dengan mata serius. Ada tatapan bermartabat di matanya, dan dia jelas mengkhawatirkan sesuatu. Di antara mereka, pemimpinnya memiliki mata yang cerah, dan rambut pirangnya menambahkan keagungan yang tak ada habisnya padanya. Sekilas, ia memiliki sikap seorang raja penguasa langit dan bumi. Yang lebih aneh lagi adalah ada sisik emas tebal di tubuhnya, dan sisiknya berkedip dengan warna yang indah. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik reinkarnasi ke-9 telah melihatnya, saya khawatir mereka tidak akan bisa memulai. Mata tua yang terakhir bersinar dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dan matanya penuh dengan keganasan dan kemarahan. Di sampingnya, ada seorang lelaki tua berjubah putih dengan wajah yang baik, dan seorang lelaki yang terlihat sangat muda berjalan mondar-mandir, mandek, dan kekuatan keduanya kuat dan lemah. Meskipun perselisihan sipil klan naga telah berlangsung lama, Raja Naga Perak juga sedikit bijaksana, dan dia tidak terlalu mengganggu kekuatan klan naga. Pertempuran hanya mencakup 9 Raja Naga. Sekarang kita diam-diam masuk ke makam naga, dan Raja Naga dan Raja Naga Api berada di bawah kendali dunia luar. Saya khawatir itu tidak akan menjadi lawan dari Raja Naga Perak dan yang lainnya. Keheningan yang mati tidak berlangsung lama, dan suara bayangan muda adalah yang pertama memecah ketenangan. Petik 2 petik 2. Suara bayangan muda itu jatuh, dan tidak ada tanggapan dari mereka berdua. Mereka secara alami tahu pentingnya perjalanan ini. Sekarang, saya hanya bisa mencobanya. Saya harap Raja Naga Perak tidak akan melakukan dosa membunuh sesama klannya. Tapi, Raja Naga, apakah Anda benar-benar berniat melakukan ini? Metode ini layak? Itu terlalu berisiko. Itu terlalu besar. Setelah beberapa saat ragu-ragu, suara serak lelaki tua berjubah putih itu bergema, dan kekhawatiran yang terkandung di dalamnya tidak dapat ditambahkan. Tubuh naga asal saya rusak parah dalam pertempuran pertama langit dan bumi, dan kemudian ketika disembunyikan di bagian terakhir benua Dodi dan dunia Doki, itu benar-benar dihancurkan oleh pusat kekuatan klan jahat ekstrateritorial, yang menyebabkan kekuatanku saat ini menderita terlalu banyak kerusakan. Itu terlalu serius. Jika kita tidak mengambil langkah ini, aku khawatir dengan kekuatanku, akan sulit untuk sepenuhnya memadamkan perselisihan sipil di klan naga. Pemimpinnya arogan, dan percakapannya sangat luar biasa. Dikombinasikan dengan keberanian yang begitu besar, seluruh klan naga, kecuali Raja Naga Emas yang legendaris itu, siapa lagi? Namun, Raja Naga Emas saat ini, baik dari segi kekuatan dan mentalitas, sangat berbeda dengan Raja Naga Emas yang hidup menyendiri di tubuh Xiaoyan. Meski begitu, saat yang terakhir menatap monumen batu kuno di alun-alun di depannya, gelombang fluktuasi tak berdaya menyebar dari kedalaman jiwanya. Ada warisan kekuatan Dewa Naga. Melihat klan naga besar, ada sangat sedikit orang yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalamnya, tetapi dalam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada orang yang masuk ke dalamnya yang bertahan. Tidak ada yang tahu misteri apa yang ada di prasasti ini, dan apakah kekuatan Dewa Naga benar-benar ada, tetapi ini tidak mempengaruhi statusnya yang tinggi sedikitpun. Tuan Naga, tubuhmu rusak, dan sekarang kekuatanmu hanya reinkarnasi 9 kali lipat.
Di sisi lain, pelayan Raja Naga Perak, pada hari-hari ketika kamu pergi, diam-diam menikmati banyak sumber daya langka klan naga, tetapi miliknya kekuatan telah samar-samar menyentuh keadaan puncak. Jika kebuntuan ini berlanjut, saya khawatir situasi di pihak kita akan sangat tidak menguntungkan. Keputusan Anda benar. Setelah ragu-ragu sejenak, pria tua berjubah putih di samping dia hanya bisa menghela nafas pelan, dan kemudian dia setuju dengan metode Raja Naga Emas. Sampai sekarang, saya khawatir ini adalah satu-satunya cara, tetapi Raja Naga Emas adalah pemimpin tertinggi dari seluruh klan naga. Jika yang terakhir mengalami kecelakaan, saya khawatir itu akan membuat perselisihan sipil yang sudah terjadi di klan naga lebih buruk. Saya memasuki tablet batu dan menyadari kekuatan Dewa Naga. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memampatkan waktu ke waktu sesingkat mungkin. Jika situasi eksternal tidak dapat dibalik, Anda dapat menyerah untuk sementara. Selama periode ini, ingatlah untuk tidak bertindak sembrono, jika tidak semua yang kita lakukan akan sia-sia. Petik 2. Raja Naga Emas mengatakan sesuatu, dan sepertinya melihat keduanya dengan khawatir. Ya, Raja Naga. Mengikuti kepercayaan Raja Naga Emas, keduanya saling memandang dan berkata dengan hormat sambil mengepalkan tinju. Kekhawatiran Raja Naga Emas tidak lebih dari fakta bahwa Raja Naga Baksia dan yang lainnya mencoba memecahkan jaring dengan Raja Naga Perak, jadi mereka meninggalkan kepercayaan mereka. Jika sesuatu terjadi pada saya akan mengambil keputusan suci Raja Naga Emas saya dan pergi ke aliansi api tak berujung untuk mengundang Xiao Yan, dan klan naga akan diserahkan kepadanya. Saya dapat yakin. Setelah beberapa saat, Raja Naga Emas melihat kehampaan tak berujung dari makam naga, dan tiba-tiba ada jejak cahaya kemasan berkedip, dan bahkan ada jejak samar aura Xiao Yan, yang juga bergerak. Bagaimana napas Xiao Yan bisa muncul di sini? Raja Naga telah memperoleh warisan sejati dari Dewa Naga, dan situasi seperti itu pasti tidak akan terjadi. Pria tua berjubah putih itu bergidik mendengar kata-kata itu, lalu berkata dengan susah payah. Alih-alih memuji Raja Naga Emas, kata-kata ini lebih merupakan bujukan untuk dirinya sendiri. Seperti yang diperintahkan, Raja Naga. Pria muda di samping mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan secara alami tahu pentingnya perjalanan ini. Sekarang, hanya Raja Naga Emas satu-satunya cara untuk menghancurkan perahu. Jika tidak, jika perselisihan sipil klan naga berkepanjangan, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi garis keturunan Raja Naga Emas. Long Yi, bakat dan pemahamanmu luar biasa, setelah waktu ini, aku akan menjadikanmu Raja ke-10 dari klan naga. Raja Naga Emas menoleh, pupil matanya penuh kelegaan, siapa sangka. Xiao Yan ini kakak tertua dalam namanya. Meskipun kekuatannya tidak kuat, pikiran dan otaknya berada di atas orang biasa. Ngomong-ngomong, aku masih belum menemukan jejak Long King, Long Hao, dan 3 pemimpin pasukan naga lapis baja suci. Setelah menjelaskan, Raja Naga Emas juga bertanya pada lelaki tua berjubah putih. Hal-hal penting seperti itu, tentu saja dibutuhkan orang tua berjubah putih untuk mengetahuinya. Belum, tapi aku telah diam-diam memasuki retret 2 tetua tertinggi berkali-kali. Tapi aku belum menemukan nafas. Beberapa lusin orang, itu juga seperti menghilang dari dunia. Orang tua berjubah putih itu tidak berdaya untuk menggelengkan kepalanya. Kedua tetua tertinggi ini adalah orang kepercayaan sejati yang mengikuti Raja Naga Emas sampai mati, dan kekuatan mereka telah sudah mencapai tingkat 9 reinkarnasi jika mereka memiliki prestise dari keduanya. Naga Emas mereka fraksi Raja, seperti ketakutan Raja Naga Perak. Ada juga komandan dari pasukan naga lapis baja suci, yang merupakan unit paling elit di keluarga naga, dan efektivitas tempurnya sebanding dengan komandan ksatria kerajaan malaikat, dan sekarang mereka juga hilang bersama. Sejak kembalinya Raja Naga Emas, tidak hanya 2 tetua tertinggi tingkat strategis yang telah menghilang, tetapi bahkan beberapa pahlawan komando Raja Naga Emas telah hilang. Setiap petunjuk sangat aneh. Sepertinya masalah ini tidak sesederhana yang aku bayangkan. Ketika aku meninggalkan Bea Cukai, keluarga naga benar-benar perlu dibersihkan. Pertanyaan itu tidak membuahkan hasil, Raja Naga Emas menggelengkan kepalanya tiba-tiba, dan segera melihat turun pada segalanya. Suara itu jatuh, dan tubuh yang berat itu langsung tenggelam ke dalam tablet batu emas. Tidak ada fluktuasi energi di sepanjang jalan, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Ketika lelaki tua berjubah putih itu mengatakan bahwa kedua tetua masih tidak memiliki berita, Raja Naga Emas ada sedikit kesedihan di matanya. Aku khawatir aku punya firasat.
Untuk Raja Naga Emas, kekuatannya telah mencapai puncak dunia, dan kekuatan dalam tubuh telah dikultivasikan ke titik kesempurnaan. Kekuatan tempur secara alami tidak terbayangkan oleh orang biasa, tetapi bahkan orang yang kuat seperti itu memiliki warisan Dewa Naga di hadapan legenda. Ketika monumen batu Dewa Naga muncul, dia juga tergerak. Untuk sementara waktu, aura Raja Naga Emas benar-benar tenggelam di dalam lempengan batu emas. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang harus dia hadapi, dan lapangan Dewa Naga menjadi sunyi senyap. Itu adalah rumah para dewa, tingkat tertinggi surga dan bumi, dan itu tidak dapat dinodai, bahkan kekuatan puncak reinkarnasi 9 kali lipat sekecil semut di depannya. Tuan Longtian, tolong bantu saya dan lindungi alun-alun ini lagi. Saya selalu merasa bahwa perselisihan sipil klan naga tidak benar. Tampaknya tujuan Raja Naga Perak bukan hanya posisi dari penguasa klan naga. Baru setelah Raja Naga Emas benar-benar tenggelam ke dalam prasasti batu Dewa Naga, Long Yi, yang berada di samping penatua tertinggi Longtian, mengacungkan tinjunya dan berkata, kekuatannya hanya di tingkat reinkarnasi keempat, tetapi di klan naga, karena statusnya, dia diam-diam dapat melakukan banyak ketidaknyamanan untuk garis keturunan Raja Naga Emas. Oleh karena itu, bantuan kepada Raja Naga Emas dan yang lainnya sangat besar, dan dia dipromosikan untuk percaya dengan pengecualian. Malapetaka mendekat, dan Raja Naga Emas diam-diam membawa Long Yi yang teliti dan penatua tertinggi Longtian, yang telah mencapai tingkat reinkarnasi kuasi 9, ke tempat ini untuk melindungi dirinya sendiri. Selama dia berhasil keluar dari bea cukai, tidak peduli seberapa arogan Raja Naga Perak, semua konspirasi dan trik akan runtuh di depan kekuatan absolut Raja Naga Emas. Tentu saja, bahkan jika Raja Naga Emas tidak bisa datang, keluar dari tablet batu emas, saya khawatir bahwa posisi penguasa klan naga, tidak perlu Raja Naga Perak untuk mengambil tindakan sama sekali, dan dia tidak akan diberi imbalan apapun. Hehe, jika kamu membentuk barisan, kamu tidak perlu melakukannya. Tepat ketika mereka berdua hanya berjalan-jalan, bersiap untuk menggunakan kekuatan mereka untuk membentuk formasi pertahanan di lapangan Dewa Naga, kekuatan surga dan bumi di makam naga tiba-tiba menjadi sunyi, dan kerangka tubuh Daolong yang tak terhitung jumlahnya bergetar aneh, dan suara damai diam-diam menyebar dari kehampaan yang tak berujung. Pada saat suara ini menyebar, hati Longtian dan Long Yi berdetak kencang, seolah-olah mereka berada di bawah ancaman besar. Kekuatan-kekuatan semacam ini telah melampaui langit ini, dan jelas bukan bahwa mereka dapat melawan dengan kekuatan upaya bersama. Gulu, pada saat ini, tubuh elder tertinggi Longtian bergetar seketika, dan potongan sisik naga biru meledak seperti landak terbalik. Tubuh keduanya tidak patuh, dan mereka membanting ke tanah kotak. Tanyakan saja pada seluruh klan naga, kecuali Raja Naga Emas, aku khawatir hanya satu orang yang dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat. Raja Naga Perak. Dua Raja Naga Emas dan Perak memiliki perbedaan pendapat yang besar tentang klan naga dan dunia besar. Mereka telah bertarung dengan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Sekarang tubuh naga asli Raja Naga Emas telah rusak, bagaimana mungkin Raja Naga Perak? Lepaskan kesempatan sekali seumur hidup ini. Tuan ini telah menunggu beberapa kali reinkarnasi, dan akhirnya biarkan aku menunggu sampai hari ini. Kakak, kamu benar-benar bingung. Karena kamu telah menghilang begitu lama, akan sangat bagus untuk membantu keturunan klan Xiao. Tetapi kamu sebenarnya mencoba kembali ke klan naga lagi dan memerintah naga, klan. Jika Anda tidak kembali, pemiliknya secara alami tidak akan. Itu akan dihitung di kepala Anda, tetapi sayangnya kembalinya Anda telah memberi saya kesempatan tipis dari alam tertinggi itu, dan strategi saya sempurna. Setelah pertempuran ini, tidak hanya naga yang akan berada di sakuku. Bahkan kekuatan Dewa Naga akan sepenuhnya merangkak di bawah kakiku. Petik 2. Tidak, bahkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia 1000 besar akan dengan rendah hati gemetar di bawah kakiku. Hahaha, makam itu tersapu dari kehampaan, dan tubuh Raja Naga Perak muncul sedikit demi sedikit, dan pusaran perak di sekitarnya penuh dengan fluktuasi unsur yang menakjubkan. Raja Naga Perak hari ini berbeda dari yang muncul di mata kekuatan naga di masa lalu. Rambut peraknya yang panjang jatuh seperti air terjun, menambahkan pesona yang tak ada habisnya padanya. Wajahnya dingin dan indah, dan ada sentuhan perak di matanya, yang tampak misterius dan mempesona, seolah-olah dia sedang menatap dengan ringan.
Mereka semua akan menjadi tergoda oleh yang terakhir, dan bahkan seluruh tubuh tampaknya terlahir kembali, seperti seorang gadis muda, di mana penampilan seorang wanita parubaya seperti Raja Naga Perak. Raja Naga Perak, kamu makan apa yang ada di dalam dan di luar? Long Tian dan Long Yi saling memandang dan berkata dengan kejam. Namun, aku masih membenci Raja Naga Perak. Raja Naga Emas mengendalikan kekuatan fisik dan penghancur paling kuat di dunia. Semua yang dia lakukan adalah demi klan naga dan makhluk hidup di dunia. Di sisi lain tangan, Raja Naga Perak mengendalikan kekuatan elemen antara langit dan bumi, dan mengolahnya bahkan lebih tidak biasa. Jelas bahwa dia telah selamat dari reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuhnya semudah seorang gadis. Ada banyak cara bengkok dalam seni bela diri dan keterampilan bertarung. Terlebih lagi, Raja Naga Perak cukup tidak populer di antara seluruh klan naga, tetapi sulit dipercaya mengapa yang terakhir mengendalikan kekuatan tempur elit seperti klan naga sekarang. Semut tidak tahu apa yang Kaisar pikirkan. Long Yuan, hentikan dia untukku. Menghadapi pelecehan dan kebencian dari penatua tertinggi Long Tian, Raja Naga Perak tidak menganggapnya serius, seluruh tubuhnya sangat anggun, dan dia membuat suara lembut, dan kemudian energi di pusaran perak bergelombang, tiba-tiba seorang lelaki tua yang dipenuhi cahaya redup keluar dari kehampaan. Di wajah lama, ada busur berbahaya, dan bahkan kekuatan dan identitas yang terakhir sama dengan Long Tian. Long Yuan juga adalah penatua tertinggi klan naga, dengan kekuatan tingkat reinkarnasi kuasi 9 yang sama. Ini masalah. Melihat penampilan Long Yuan, wajah Long Yi sangat dingin. Di antara tiga tetua tertinggi yang masih dapat menemukan jejak klan naga, yang ini adalah yang paling tidak mungkin untuk membantu Raja Naga Perak ya, kenapa sekarang seperti ini? Kedua tetua tertinggi adalah kekuatan tingkat reinkarnasi kuasi 9, dan mereka memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain, tetapi yang paling mengkhawatirkan Long Yi. Itu adalah Raja Naga Perak, dan di belakang Raja Naga Perak, ada lingkaran ungu berkedip-kedip, dalam lingkaran ungu itu, seolah-olah ada kekuatan lain. Long Yuan, kamu benar-benar mengkhianati Raja Naga Emas dan bergabung dengan bawahan Raja Naga Perak. Kamu benar-benar tidak setia, dan menyia-nyiakan kebaikan yang diberikan Raja Naga Emas kepadamu saat itu. Melihat sosok di depan dari dia, Long Tian sebenarnya memiliki pembuluh darah biru di sekujur tubuhnya dan dikutuk secara langsung. Pembangkit tenaga listrik ini hampir sama selamat dari Perang Dunia Pertama. Long Yuan bukanlah siapa-siapa di klan naga sejak lama. Jika Raja Naga Emas tidak menemukan dan mempromosikan siaran sesuai permintaan, bagaimana dia bisa menang? Gelar klan naga sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana dengan budidaya dengan status seperti sekarang ini? Raja Naga Emas telah membuat pencapaian besar, tentu saja, dia adalah orang yang paling menonjol setelah Dewa Naga, tetapi pada tahun-tahun ketika Dewa Naga menghilang, jika bukan karena Raja Naga Perak, klan naga akan menjadi dikurangi menjadi kekuatan biasa, jadi mengapa Ben Taisang harus bergabung dengan perintah Raja Naga Perak? Tanda tanya, pola naga perak misterius bercokol di dalamnya, jenis ombak dan garis dalam. Itu tenggelam dan tertanam dalam daging dan darah, seolah-olah dilahirkan dengannya. Kamu ternyata pengkhianat. Pada saat ini, Long Tian memelototi yang terakhir, matanya yang mengerikan tampaknya mampu melahap jiwa yang terakhir sepenuhnya. Pola Raja Naga Perak harus ditanam sejak zaman Naga Muda, dan yang terakhir telah lama menjadi boneka humanoid yang digerakkan oleh Raja Naga Perak. Gadis, ayo pergi, aku akan membawamu untuk mengumpulkan kehendak Dewa Naga yang sebenarnya. Melihat orang-orang di depan mereka saling berhadapan, Raja Naga Perak terkekeh. Tawanya sama menyenangkannya dengan tawa seorang gadis, dan tangan giok terangkat dan bergerak dengan gadis berambut ungu di belakang mereka. Keduanya berjalan menuju tablet batu emas seperti saudara perempuan. Di belakang keduanya, ada seorang pria kekar berdiri. Mereka mengikuti kedua wanita itu seperti seorang penjaga. Silver Dragon King, pembangkit tenaga digital Xeon 9 layar reincarnation rank digital milik klan nagaku menghilang secara misterius. Aku khawatir itu tidak ada hubungannya denganmu. Mau masuk ke monumen batu Dewa Naga? Benar. Petik 2. Bahkan dengan barisan besar di samping yang terakhir, Long Tian tidak memiliki rasa takut di matanya, sebaliknya dia mengambil langkah maju dan bertanya dengan marah. Kamu tidak boleh memanggil ibumu dengan nama depannya. Merasakan aura pembunuhan yang substantif pada Long Tian, gadis berambut ungu di samping Raja Naga Perak sangat marah,
dan energi ungu yang substansial bangkit, yang sepertinya berisi naga kabur. Sebuah bayangan menjulang di atas rambut ungunya. Penampilan dan aura bayangan naga kabur itu ternyata mirip dengan Dewa Naga dalam legenda ras naga. Setelah suara sedingin es ini muncul, mata Long Tian dan Long Yi tertarik padanya. Penampilan wanita ini agak mirip dengan Raja Naga Perak. Gaun panjang ungu emas dengan sempurna menonjolkan tubuhnya yang bergelombang. Bahkan ada raungan naga yang samar-samar di atas gaun panjang itu, memiliki ekor naga yang indah ayunan. Fluktuasi semacam itu mungkin juga mengandung kekuatan lunas. Itu yang barusan dikatakan gadis ini. Apa dia putri dari Raja Naga Perak? Namun, menurut catatan klan naga, Raja Naga Perak sangat arogan dan tidak pernah memiliki pasangan. Bagaimana dia bisa melahirkan anak? Dikombinasikan dengan penampilan feminin dari Raja Naga Perak, beberapa spekulasi mau tidak mau mengalir ke dalam pikiranku. Naga, Dewa Naga, pada saat ini, bahkan Long Yi, yang berada di sampingnya, tiba-tiba ditekan oleh kekuatan naga yang menakutkan pada wanita berpakaian ungu, matanya penuh keheranan, dan dia kehilangan suaranya. Seberapa suci gadis ini, dan mengapa dia memiliki nafas Dewa Naga? Nafas Dewa Naga, bahkan seluruh klan naga, aku khawatir hanya Raja Naga Emas dan Perak yang memiliki jejak. Gadis ini hanya peringkat reinkarnasi tingkat 9, jadi mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu di luar segalanya? Ini sekelompok pria yang menyebalkan. Long Yuan, Sukun, aku akan menyerahkan ini padamu. Mata Raja Naga Perak tertuju pada gadis rok ungu di belakangnya dan tablet batu emas di depannya dari awal hingga akhir. Baginya, keduanya cukup untuk membantunya menembus belenggu kunci. Saya telah menyiapkan banyak rencana untuk diri saya sendiri, dan akhirnya berguna pada hari ini. Puncak dari reinkarnasi 9 kali lipat. Lokasi Raja Naga. Cukup konyol. Dibandingkan dengan Dewa Naga, hal-hal ini sama tidak pentingnya dengan debu. Bagaimana orang bisa mengetahui ambisi mereka sendiri? Ya, tuanku. Begitu suara Raja Naga Perak jatuh, Long Yuan dan Sukun melompat dan mengepung Long Tian satu demi satu. Long Tian dan Long Yuan keduanya berada di level reinkarnasi kuasi 9. Dan Sukun, yang keberadaannya tidak diketahui sejak 5 kaisar menghancurkan langit, sekarang sekuat Long Yi. Barisan yang seimbang seperti itu telah lama tidak dapat menghentikan kedua putri Raja Naga Perak. Tapi begitu mereka diizinkan masuk ke monumen batu Dewa Naga untuk mengganggu Raja Naga Emas, aku khawatir Naga Emas Raja akan berada dalam bahaya nyata untuk hidupnya. Raja Naga Emas dan Perak berada dalam perselisihan sipil, tidak peduli siapa yang benar-benar jatuh, itu akan menjadi situasi kerusakan besar pada klan naga. Kamu harus menghentikan mereka. Pada saat ini, niat membunuh di mata Long Tian sepenuhnya terungkap. Ini adalah pertempuran yang sulit dan malapetaka. Jika rencana Raja Naga Perak berhasil, mereka tidak hanya akan mati, tetapi bahkan Raja Naga Emas akan hancur. Pada saat itu, supremasi klan naga di dunia 1000 besar mungkin akan dihancurkan sepenuhnya oleh Raja Naga Perak. Terlebih lagi, sekarang bencana besar sudah dekat, dan ada banyak krisis di mana-mana. Jika klan naga menderita kerugian besar dalam pertempuran internal, saya khawatir cepat atau lambat, mereka akan dihancurkan oleh tangan klan jahat asing. Tabrakan, wajah Long Tian tenggelam, kekuatan besar reinkarnasi menyebar seperti air pasang, dan dia selalu waspada terhadap setiap gerakan Long Yuan. Aku tidak tahu seberapa jauh kekuatan bertarungmu telah mencapai setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pukul aku. Di bawah situasi saling balas seperti itu, teriakan keras Long Yuan bergema seperti guntur, dan dia melambaikan raksasa-raksasanya dengan ekspresi mengerikan. Tinju itu menghantam Long Tian. Fluktuasi kekuatan yang mengerikan benar-benar menguras semua kekuatan di sekitar Dragon God Square dan mengumpulkannya di kepalan tangan merahnya, dan meledak. Bahkan di atas kepalan tangan itu, masih ada cahaya aneh. Kekuatan semacam itu sepertinya tidak dimiliki oleh lapisan ke-9. Hati-hati, serangan ini tidak tepat. Long Yi, yang berada di jalan buntu dengan Sukun di kejauhan, mengubah wajahnya, seolah-olah dia melihat beberapa fluktuasi lain dari tinju raksasanya, dan buru-buru berteriak. Saya khawatir orang-orang ini akan mendapatkan banyak manfaat dengan bergabung dengan Raja Naga Perak. Menghadapi serangan yang begitu menakutkan, lapisan abu-abu secara bertahap mengalir ke mata Long Tian. Segera,
Kakinya menginjak tanah, dan lingkaran abu-abu memenuhi udara. Di bawah tatapannya, dia langsung membentuk raksasa abu-abu, bercokol, terlindung di tubuhnya. Kedua serangan itu meningkat, dan tanpa ragu-ragu, tubuh energi raksasa abu-abu itu tiba-tiba menyentuh pukulan penghancur Long Yuan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.